Daun salam buah naga. Yang jawab salam semoga masuk surga. Amin. Pantun lagi. Sekali lagi ya. Ke pasar malam beli jaket kulit. Yang jawab salam semoga banyak duit. Aminnya dikit. Ini hidupnya gak butuh surga, gak butuh duit kayak orang biasa. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana 'ala abdihi yakuna basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin, kita mulai dengan mengaminkan doa terlebih dahulu ya. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin wal mustad'afin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma thabbit aqdamahum waqsid qulubahum wasbi jarhahum waj'al qatlahum min asy-syuhada'il marzuqina inda rabbihim. Allahumma hadil masjidil aqsa min aydil yahudil muhtasibin. Allahumma hadil masjidil aqsa min aydi wa kaidil mu'tadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar hadirin Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Bapak Ibu nggak ada ya? Khusus Bapak apa ya? Ada. Oh ada. Di mana? Jadi makhluk gaib kayaknya. Tidak terlihat. Hadirin, nggak ada yang kurang satupun insyaallah ya. Kurang duit gak hadirin? Biasalah kalau hidup suka mengalami kekurangan ya. Ada masanya kita kurang sehat, betul? Ada masanya kita kurang duit juga. Kira-kira mana yang lebih sering nih? Kurang duit apa kurang sehat? Apa dua-duanya sering? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sebenarnya tidak akan bermasalah kalau yang kurang itu cuma kesehatan kita, kalau yang kurang itu hanya duit kita. Ya, karena yang paling bermasalah hidup ini kalau kita kurang iman. Iman inilah yang harus kita anggap sebagai barang berharga, barang istimewa yang kenyataannya tidak semua orang diberikan oleh Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan tentang pentingnya iman ini. Allah hadirin, kalau ingin memberikan dunia itu bisa dikasih kepada hamba yang dicintainya dan yang tidak dicintainya. Allah pernah memberikan dunia berupa kekuasaan kepada Fir'aun, hamba yang dibenci atau dicintai? Halo, yang dibenci kan? Allah juga pernah memberikan dunia berupa kekuasaan kepada Daud alaihissalam, hamba yang dibenci atau dicintai? Dicintai. Ya, kita kenal Fir'aun ya sebagai orang yang paling dilaknat, dibenci oleh Subhanahu wa taala. Bahkan saking dibencinya nama Fir'aun pun tidak pernah ada yang mau mengambilnya. Pernah Pak ada ketemu di jalan atau di mana gitu, Pak kenalin nama saya Fir'aun gitu? Gak ada ya. Saking dibencinya itu nama, tidak ada yang ingin menamakan dirinya atau anaknya dan keturunannya dengan nama Fir'aun. Allah pernah memberikan dunia berupa kekayaan kepada Qarun, hamba yang dibenci atau dicintai? Lalu yang dibenci hadirin. Kita tahu kisah Qarun, dulu dia orang susah, tapi Allah anugerahkan dia kekayaan yang berlimpah. Tetapi kekayaannya membuat dia sombong, bahkan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Ketika ditanya oleh masyarakat sekitar, mereka ingin mencontoh kekayaannya Qarun, dan mereka bertanya, bagaimana kau bisa kaya hebat seperti ini yang Qarun? Dengan sombong dia jawab apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Oh, saya bisa kaya, saya hebat seperti ini karena memang saya pintar, saya memang jago, saya memang hebat. Dia dijawab dengan aku saya. Dia lupa bahwa kekayaan itu merupakan anugerah sekaligus juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
hingga Allah pun marah dan murka sehingga Qarun pun ditenggelamkan di bumi beserta harta kekayaannya. Maka seringkali kalau ada orang-orang menemukan kekayaan di bumi, kita sebut dengan apa? Harta karun. Kayak belum lama di Kerawang ada orang lagi nyangkul sawah, Pak, tiba-tiba nyangkut tuh pacurnya ke sebuah peti. Dia bilang, oh gua nemu harta karun katanya. Harta karun terpendam di alam, ternyata ditemui juga Pak di Kerawang. Saking banyaknya harta karun yang terpendam di bumi sehingga kita menisbatkan apapun yang kita temui di perut bumi sebagai harta karun. Kalau minyak bumi gak salah masuk ya kategorinya harta karun. Allah juga pernah memberikan dunia berupa kekayaan kepada Abdurrahman bin Auf, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya, hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bapak tahu Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang kelasnya udah milioner, Pak. Ya, tetapi walaupun kaya raya, sama sekali kekayaannya tidak ditaruh di hati, tetapi hanya taruh di kantong atau ditaruh di tangan. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada seorang pun yang tidak pernah mencicipi manisnya harta Abdurrahman bin Auf, karena beliau memang mengalokasikan harta kekayaannya kepada 3 bagian. Sepertiga pertama itu dibagikan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang membutuhkan, disedekahkan. Sepertiga kedua itu digunakan untuk melunasi hutang-hutang para penduduk Madinah yang terlilit hutang antara dengan orang-orang Yahudi. Dan sepertiga ketiga itu digunakan sebagai modal buat para sahabat yang ingin berbisnis dan berdagang, ya, dengan sistem mudharabah atau bagi hasil. Kira-kira udah ada belum orang Indonesia orang kaya yang semacam ini, Pak? Membagi atau mengalokasikan harta kekayaan seperti Abdurrahman bin Auf. Sehingga wajar Abdurrahman bin Auf walaupun kaya raya tetapi dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hartanya tidak ditaruh di hati tetapi ditaruh di tangan dan kantong. Apa bedanya, Pak? Kalau harta ditaruh di hati ketika bertambah cenderung akan jumawa dan sombong, dan ketika berkurang dia cenderung sedih dan berfrustasi. Tapi ketika harta itu ditaruh di kantong atau ditaruh di tangan, ketika bertambah dia akan wujudkan syukurnya dengan semakin berderma, dan ketika berkurang dia tetap qanaah hidupnya dan senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak sedih apalagi frustasi hingga bunuh diri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan iman dan agama, kata Rasulullah, maka Allah pastikan hanya diberikan kepada hamba yang dicintainya. Maka berbahagialah hadirin kalau hidup kita sudah punya iman. Berbahagialah kalau hidup kita peduli dengan agama kita seperti saat ini. Ya, maka Nabi bilang apa? Mayyidillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah kalau pengen jadiin hamba itu baik, Allah akan diri dia untuk memahami agamanya. Di sela-sela kesibukan Bapak di perkantoran, dia masih menyempatkan diri untuk memahami agama dan merawat serta meningkatkan iman. Ini tanda-tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita sepelekan, Pak. Maka perjuangan kita sebenarnya adalah perjuangan merawat, menjaga dan meningkatkan iman ini. Jangan sampai lentur. Bahkan inilah menjadi fondasi dasar kalau kita ingin merasakan hidup bahagia. Ada istilahnya ladzah, kenikmatan, Pak. Ada istilahnya as-sa'adah, kebahagiaan. Apa bedanya al-ladzah wa sa'adah? Kenikmatan dengan kebahagiaan. Kalau kenikmatan itu sifatnya kepada materi yang bisa dilihat, dirasa, diraba, dan dimakan. Jadi kalau kita ingin merasakan kenikmatan, setidaknya ada 3 unsur yang harus kita miliki. Pertama, waktu, kemudian kesehatan, dan juga harta atau duit. Biasanya di awal-awal kita hidup di masa remaja, kita cuma punya modal sehat, modal waktu, duit belum punya. Ya, anak remaja gitu, atau kita anak muda nih. Nanti di pertengahan sedikit kita udah mulai sibuk, kita punya duit, kita punya kesehatan, tetapi gak punya waktu. Paling waktu cuma hari Ahad doang, dan itu pun dipakai buat keluarga. Dan di akhir hidup kita
punya uang, punya harta, tetapi gak punya kesehatan. Banyak orang-orang di akhir senjanya tidak bisa kemana-mana, padahal dia punya duit, punya waktu, tetapi dihambat oleh kesehatannya. Seringkali kenikmatan hidup terhalang atau ditopang oleh tiga hal ini. Ya, kalau kenikmatan itu hanya menghasilkan senang-senang aja, Pak, kesenangan saja. Ini kalau kita bicara tentang mencari kenikmatan dengan cara yang halal, dan nikmat itu halal ya. Apalagi kalau kita mencari kenikmatan itu dengan cara-cara yang diharamkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, maka yang ditimbulkan bukan kesenangan, bukan juga ketenangan, tetapi justru ketidaknyamanan. Kan kata Rasulullah, siapa yang berbuat dosa, maka akan ada titik noda hitam di hatinya. Semakin banyak dia melakukan dosa dan kemaksiatan, maka semakin banyak noda hitam menutupi hatinya. Maka orang yang habis berbuat dosa, hatinya gelisah. Dan berbahagialah kalau kita habis berbuat dosa ada kegelisahan. Itu tanda bahwa iman kita masih hidup. Yang repot ada orang-orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan, dia bisa tenang, setenang seperti dia melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Ini yang berbahaya. Mata batinnya sudah tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Ya. Kalau kenikmatan sifatnya khoriji, berada di luar. Nah, berbeda dengan kebahagiaan, sifatnya nafsani, sifatnya ada di dalam, sifatnya ada dalam jiwa kita. Maka banyak orang-orang yang salah dalam mencari kebahagiaan. Dia mengatasnamakan mencari kebahagiaan, tapi yang dicari justru kenikmatan. Maka jangan sampai kita keliru dalam mengartikan kenikmatan dan kebahagiaan. Kalau kenikmatan kayak begitu tuh, punya duit banyak, badan sehat, ya, punya istri cantik, anak-anak juga pada sehat, karir kita luar biasa, harta kita juga berlimpah. Itu kenikmatan, Pak. Ya, boleh jadi memberikan rasa bahagia, tapi sifatnya sementara. Dan ketika semua itu hilang, maka kenikmatan pun akan hilang dan akan terganggu dengan kebahagiaan kita. Nah, berbeda kalau kebahagiaan kita tidak mengacu kepada hal-hal yang luar tadi, maka apapun kondisi kita tetap akan bahagia. Ya, lagi sakit tetap merasakan bahagia, di dalam penjara tetap bahagia. Buya Hamka pernah di penjara. Kalau beliau merasa susah, merana dan menderita ketika di penjara, nggak mungkin beliau bisa menuntaskan tafsir Al-Azharnya itu. Syahid Qutb, ya, seorang pejuang juga di Mesir, ya, ketika di penjara, ya, beliau tidak merasa menderita dan susah. Di dalam penjara beliau bisa menuntaskan tafsir Fizilalil Quran. Ada kebahagiaan yang dari dalam, ya, yang perlu kita panuti, hadirin, yang dimiliki oleh mereka. Sehingga apapun kondisi kita, baik kita memiliki kenikmatan ataupun tidak memiliki kenikmatan, kita tetap bisa merasakan kebahagiaan, karena kebahagiaan itu ada dari dalam diri kita, bukan dari luar. Maka ada seorang ulama sufi yang ketika berbuka puasa, dia mengatakan, andai para raja tahu dengan kebahagiaan yang kita rasakan saat berbuka ini, tentu kebahagiaan ini atau kenikmatan ini akan mereka rampas juga. Sampai sebegitu mereka mengartikan kebahagiaan. Coba kita kembali lagi kepada arti puasa, hadirin. Apa kata Rasulullah? Lis-shaimina farhatan. Buat orang-orang yang berpuasa akan merasakan dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Pertama, farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia saat berbuka. Ada orang yang ketika dengar azan maghrib saat berpuasa dia sedih, Pak. Nggak ada. Kita semua gembira. Pada hakikatnya kita gembira bukan dengan apa yang akan kita santap, apa yang kita minum, Pak. Kebahagiaan itu sebenarnya ya tersirat karena kita mampu menjalankan perintah Allah sampai finishnya, sampai endingnya. Itu sebenarnya yang rahasia kebahagiaan dalam ibadah sholat. Maka apapun kita berbuka, kita tetap bisa merasakan kebahagiaan, karena pada hakikatnya kebahagiaan itu ketika kita mampu menjalankan hal-hal yang diperintahkan Allah dengan baik, dengan maksimal sampai tuntas. Nah, puncak kebahagiaan itu nanti kata Allah,
farhatun inda liqa'i rabbi, kebahagiaan saat kita bertemu dengan Allah. Kita pulang kerja ketemu bini kita yang baru kita nikahin 2 bulan, senang bukan luar biasa ya. Kita pulang kerja nemuin anak kita yang baru lahir 2 bulan, 3 bulan, Masya Allah, senangnya bukan main. Bayangkan bagaimana kalau kita yang bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan istri kita dan anak kita, tentunya kebahagiaan yang luar biasa. Nah, inilah kebahagiaan yang ingin kita tuju dan kita upayakan untuk milikinya. Salah satunya itu tadi sudah kita singgung, harus punya iman, dan iman ini harus dibuktikan dengan amal soleh, ya. Dan amal soleh ini juga harus ditekankan oleh keimanan. Kita lihat janji Allah terhadap kita yang suka memperhatikan iman kita dan membuktikan itu dengan amal soleh. Surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang melakukan amal soleh min dzakar, baik dari laki-laki atau unta maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, apa janji Allah? Falanuhyiyannahu, ada lam taukid dan nun taukid itu Pak, di depan dan di akhirnya. Sungguh benar-benar, ada 2 kata atau 2 huruf penegasan. Sungguh benar-benar kami akan berikan kepadanya kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan. Ya, masihkah kita ragu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah menegaskan dengan 2 huruf, ya, jangan pernah ragu, jangan pernah takut kalau hidupmu menjaga iman dan membuktikan imanmu dengan amal soleh. Kami akan berikan kepadamu kehidupan yang bahagia, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang mengenakan. Amal soleh itu tidak terbatas kepada ibadah mahdo, ya. Kayak kerja kita begini dilakukan dengan jujur dan amanah, itu jadi amal soleh. Ya, kerja bakti di rumah, di kampung kita bersih-bersih, itu pun juga ada amal soleh. Singkatnya, amal soleh itu apa sih? Segala sesuatu yang memberikan nilai manfaat dan kebaikan, baik urusan dunia maupun akhirat, yang kita niatkan karena Allah, itulah amal soleh. Jadi aktivitas yang kelihatannya duniawi, kalau itu manfaat dan baik, kita niatkan karena Allah, itu pun bagian dari amal soleh. Apalagi puasa, zakat dan lain sebagainya, itu sudah jelas, ya. Tidak sampai di situ janji Allah, walanaziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Sungguh kami benar-benar akan memberikan balasan pahala kepada mereka biahsan, dengan pahala yang lebih baik, lebih keren, lebih hebat, lebih abadi, lebih banyak, bima makanu ya'malun, dari apa yang mereka perbuat. Ini salah satu bentuk syakur atau syakir. Jadi Allah kan maha berterima kasih, Pak, ya. Luar biasa. Padahal Allah yang punya kehidupan ini, tetapi Allah tetap berterima kasih kepada hambanya. Padahal sah-sah saja kalau Allah tidak perlu berterima kasih kepada kebaikan dan ketaatan yang dilakukan oleh hambanya. Tapi ini perlu dilakukan oleh Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk menyemangati hambanya. Salah satu bentuk syukurnya Allah adalah sedikit kebaikan yang kita lakukan dibalasnya dengan luar biasa. Ya, dalam bahasanya itu biasa dimakanu diamal, dengan yang lebih terbaik. Ya, inilah apa yang harus kita rawat, kita perjuangkan. Jangan sampai iman kita kalau lagi di kantor kita masukin laci. Ya, jangan sampai ketika kita dalam perjalanan dinas, amal soleh kita tidak pernah kita perhatikan, sehingga kita lepas. Ketika malam-malam buana ingin mencari kenikmatan, tidak kita hadirkan iman dan amal soleh. Hadirkan iman dan amal soleh dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan dibuat enak, hidup kita akan dibuat bahagia. Ini beberapa dalilnya, ya. Nah, kita bisa lihat, ini kecil banget, ya. Boleh dibesarkan lagi? Udah, ya? Oke. Ini yang pertama adalah surat Al-Baqarah 277. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya mereka yang
hidupnya memperhatikan iman, dan imannya dibuktikan dengan amal soleh. Amal solehnya dibuktikan wa aqamus sholat, dengan senantiasa menjaga ibadah sholatnya, wa atuz zakah, dan juga berbagi dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Apa kata Allah? Lahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, hidup mereka tidak akan mengalami kekhawatiran, kegelisahan, apalagi kesedihan. Jadi obat depresi adalah beriman kepada Allah dan membuktikan iman kita dengan beramal soleh. Maka orang yang beriman apapun keadaannya dibuat happy, nggak masalah. Terus yang berikutnya surat Yunus ayat 9, innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum li imanihim. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan bimbing dia selalu. Allah akan Allah akan menggiring kita ya kepada hal-hal yang diridhoinya dan disukainya. Kalau hidup kita senantiasa memperjuangkan iman dan amal soleh. Jadi jangan berharap kita akan mendapatkan hidayah dari Allah kalau kita sendiri tidak memperhatikan iman kita dan amal soleh kita. Janji Allah, semakin hidup kita memperhatikan iman dan amal soleh, hidayah akan Allah berikan kepada kita. Gak sampai di situ. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im, surga balasannya buat kita nanti di akhirat. Kemudian innal ladzina amanu wa amilus solihati wa ahbatu, mereka yang beriman dan beramal soleh lalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, mereka abadi di surga. Jadi kalau kita ingin hidup abadi di surga, merasakan kebahagiaannya abadi itu ya nanti Pak di surga itu. Ya, syaratnya ternyata harus punya iman dan amal soleh. Khalidin. Kemudian ayat berikutnya Al-Kahfi ayat 30. Innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan sia-siakan Pak kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan selama itu didasarkan oleh keimanan kepada Allah. Allah akan catat dan Allah akan siapkan balasannya. Senyum kita ketika ketemu dengan teman-teman kita itu kan sederhana, tetapi Allah sudah sediakan pahala yang luar biasa. Wattaqun nar walau bisikat tamratin, cegah dirimu dari disentuh oleh api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Kecil sedekah, sekecil apapun sedekah yang kita lakukan, ternyata balasan Allah dahsyat sekali. Hanya sebutir kurma, hanya sedikit kebaikan, langsung Allah balas berupa surga. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Surga khususnya adalah namanya surga Firdaus. Kemudian surat Maryam, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'al lahum rahmanu wudda. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya dan perhatiannya kalau hidup kita selalu menjaga, memperhatikan iman dan amal soleh. Kita disayang sama orang tua aja senangnya bukan bahagia. Disayang dan diperhatikan sama bos, sama atasan kita, waduh berbunga-bunga gitu. Bayangin, kita harus bisa mendapatkan perhatian dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehidupan ini. Maka jaga iman dan amal soleh kita. Kemudian ayat surat Fussilat ayat 6. Di bawahnya lagi ya, surat Luqman ayat 8. Itu disebut dengan apa? Jannatun Na'im, surga An-Na'im. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan pahala yang enggak putus-putus. Nah, di sini ada penafsiran yang menarik dari sebagian para ulama. Pahala yang putus-putus itu apa artinya? Pahala ketika kita sudah meninggal dunia, hadirin. Ya, ketika kita sudah meninggal dunia, kita tidak bisa berbuat apa-apa di dunia, karena kita sudah berada di alam yang lain. Tetapi transparan pahala terus mengalir dan mendatangi kepada kita. Tiba-tiba anak kita kirim transparan pahala. Ya Allah, tolong berikan pahala 1 juta rupiah ini dalam pembangunan masjid kepada ibu bapak. Sampai itu hadir. Syaratnya apa? Amanu wa amilus solihat.
Kalau orang yang kita hadiahkan transfer pahala itu beriman kepada Allah dan beramal soleh di masa hidupnya, maka transferan pahala sangat bermanfaat. Maka bagi saya kalau ada tradisi tahlilan, jangan kita kecam sebagai sesat apalagi bid'ah. Mereka masih punya payung hukum yang bisa menjadi pegangan mereka. Toh yang didoakan adalah orang-orang beriman dan beramal soleh. Ajruhum ghairu mamnun. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anharu dzalikal fawzul kabir. Arti kesuksesan yang terbesar adalah ketika kita masuk surganya Allah. Untuk bisa sukses, syarat itu tadi, punya iman dan amal soleh. Dan yang terakhir surat Al-Bayyinah, yaitu juz amma. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia adalah manusia yang di dalamnya ada iman dan kehidupannya dibuktikan dalam bentuk amal soleh. Di ayat selanjutnya disebut apa? Syarrul bariyah. Sebelumnya seburuk-buruk manusia siapa? Alladzina kafaru, yang mereka kafir kepada Allah dan tidak melakukan amal soleh. Jadi terbayang Pak ya. Jadi sesuatu harta yang harus kita rawat, kita jaga adalah bukan rumah kita, bukan jabatan kita, ya bukan karir kita, tetapi iman dan amal soleh. Demi menjaga iman dan amal soleh saya tidak ingin korupsi. Demi menjaga iman dan amal soleh, saya tidak ingin menerima suap. Demi menjaga iman dan amal soleh, saya ingin amanah dalam memegang jabatan atau karir saya ini. Nah itu namanya memperjuangkan iman dan amal soleh. Selanjutnya boleh dikecilin. Nah kesimpulannya, iman dan amal soleh adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh harus dituntun dengan iman. Jika tanpa iman, maka akan sia-sia. Sebanyak apapun dia berbuat kebaikan, kalau dilakukan bukan karena Allah, sia-sia hadirin. Maka dalam pandangan kita, mohon maaf, sebaik apapun orang ya yang tidak beriman kepada Allah, ya, maka amal kebaikannya sia-sia karena tidak ada syarat beriman kepada Allah. Dan saya rasa itu berlaku kepada semua agama atau keyakinan yang lainnya. Jadi untuk konsiliasi kita ke dalam, jangan sampai kita seperti mereka beramal soleh tetapi tidak menghadirkan keimanan karena Allah, maka status kita seperti orang-orang kafir. Begitu. Tetapi pendapat semacam ini jangan kita keluar-keluarkan atau kita kampanyekan. Ayo orang-orang kafir sia-sia untuk berbuat kebaikan karena ente gak bakal diterima, ente gak bakal masuk surga. Ya, yang ada nanti bentrokan dan salah pemahaman. Ini cukup buat kita ke dalam saja. Ya, maka jangan melakukan amalan tanpa dilandasi keimanan kepada Allah. Selanjutnya, nah, iman itu harus diuji hadirin. Yang gak cukup kita mengaku beriman kepada Allah, sholat, zakat dan lain sebagainya, sementara Allah menguji kita. Ketika kita sudah beriman dan menyatakan iman kepada Allah, maka siap-siaplah diuji. Kita bisa lihat dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 itu. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakunu amanna wa la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan hidup begitu saja ketika mereka sudah meyakini keimanannya? Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kaadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang beriman yang terdahulu, yang dengan ujian itu kami, kata Allah, tahu siapa di antara mereka yang beriman dengan benar, siapa yang beriman dengan bohong, siapa yang imannya serius, siapa yang imannya main-main. Kelihatan dalam ujian itu hadirin. Maka ujian itu kita harus pahami hanya dua saja. Kita lihat ayat slide selanjutnya. Sebenarnya tanpa ujian Allah juga udah tahu ya hadirin tentang hakikat keimanan kita. Tapi ujian ini sengaja Allah berikan kepada kita untuk tahu umur kita. Ya, dalam menilai keimanan kita, Allah sudah tahu tanpa memberikan ujian. Tapi dengan ujian itu kita bisa mengukur sejauh mana keseriusan kita dalam menjaga iman dan amal soleh.
Nah, iman itu diuji dengan dua model saja, ya. Bisa keburukan, wal khair, dan juga kebaikan. Syar dengan sakit, dengan kegagalan, dengan PHK, itu keburukan semua kan. Kebaikan seperti karirnya menanjak terus, duitnya banyak, badannya sehat, itu kebaikan semua, ya kan. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Maka di saat kita sedang mendapatkan nikmat, hadirin, pahamilah itu sebagai ujian. Ya, dalam surat Al-Baqarah kan disinggung tuh, banyak orang-orang yang kejeblos ya dalam memahami nikmat dan keburukan. Ketika mereka mendapatkan nikmat, dia bilang apa? Kami sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika disempit rezekinya dan kenikmatannya, dia bilang apa? Robbi ahana. Allah sedang menghinakan dan merendahkan saya. Enggak, hadirin. Ya, jangan pernah kita menilai mulia dan tidak ada seseorang dari segi materinya. Ya, banyak kok kisah orang-orang yang hidupnya mulia tetapi kesulitan hidupnya. Ya, ada banyak masalah. Bukan itu tolak ukurnya. Jadi kebaikan dan keburukan pasti akan dipergilirkan oleh Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu pasti akan kami pergilirkan di antara manusia. Ada saatnya kita sakit, hadirin, ada saatnya sehat. Ada saatnya kita banyak duit, mungkin juga kita kurang duit. Ada masanya kita sukses, ada masanya kita gagal. Dan itu biasa. Yang terpenting bagaimana dalam dua hal itu kita sikapi dengan hal yang biasa, yang sama-sama beriman dan beramal soleh. Selanjutnya, nah, ada 4 tipe manusia dalam ujian gimana? Yang pertama, ta'yun lillah wa sa'idun fil hayah. Ada orang-orang yang hidupnya senantiasa taat kepada Allah dan hidupnya dibikin anak sama Allah. Banyak gak nemuin orang kayak gitu? Oh, Pak Haji Rianto hidupnya enak banget. Dia terang aja dia enak karena emang dia orang baik, karena dia taat kepada Allah. Dia gak pernah bermaksiat sehingga hidupnya pun dibikin enak. Tadi itu janjinya, ya, ayat-ayat yang tadi kita bahas itu. Ya, maka kalau kita hidupnya pengen enak, taatlah kepada Allah dengan landasan iman dan amal soleh. Yang kedua, ta'wilillah wa ta'isun fil hayah. Ada orang-orang yang taat kepada Allah tapi hidupnya dibikin susah. Ada gak nemuin orang kayak gitu hati? Ada, ya. Ustaz, ada tetangga saya sholatnya rajin, akhlaknya cakep, tapi kok secara ekonomi kekurangan banget gitu ya. Nah, ada 2 kemungkinan dalam menjawab tipe ini. Yang pertama, boleh jadi Allah memberikan kesusahan hidupnya adalah sebagai perontok dan penggugur dosa-dosanya di masa lalu, yang kalau dia sabar dan menerimanya dengan baik, itu menjadi ajang pembersihan dosa. Jadi kesulitan hidupnya ternyata bisa mengangkat derajatnya juga. Ya. Yang kedua, boleh jadi kesusahan yang Allah berikan kepadanya, ya, itu ingin menguji kesabarannya. Dan kalau dia bersabar dalam ujian kesusahan itu, levelnya bukan jadi orang awam, atau orang biasa, tetapi levelnya sudah menjadi wali Allah, levelnya menjadi kekasih Allah. Tentu kita gak pengen level rendah kan, hadirin ya. Kita kan pengennya kalau diundang masuk dalam gelaran VIP gitu ya. Dan untuk bisa mendapatkan itu tentu amalannya juga dengan yang istimewa. Sehingga ada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji dengan musibah dan kesulitan. Idza ahabballahu 'abdan yusibhu. Allah kalau sedang cinta dengan seorang hambanya, maka hamba itu akan diberikan berbagai macam musibah. Maka introspeksi diri kita. Ini kira-kira kesusahan saya sebagai perontok dan penggugur dosa atau sebagai pengangkat derajat saya. Nah, itu dibutuhkan kejujuran kita. Namun jangan buru-buru. Ya, 30 tahun kita lupa dengan Allah, baru tobat setahun udah pengen diangkat aja derajatnya. Tar dulu, sabar dulu. Ya, belum waktunya mungkin diangkat kesusahan itu. Ya, mengingat lamanya kita berbuat dosa dan kemaksiatan. Ya, berbeda kalau di awal perjalanan kita selalu taat kepada Allah, tapi kok susah terus. Nah, boleh jadi kalau kita tetap bersabar dengan keimanan dan amal soleh kita, level kita menjadi wali Allah. Selanjutnya yang keempat, yang ketiga ya, azin lillah wa
Sa'idun fil hayat. Ada orang-orang ahli maksiat tetapi hidupnya dibikin enak. Gak pernah ke masjid badannya sehat, gak pernah sholat tapi duitnya banyak aja besar. Kontrakannya segudang gitu. Pernah lihat orang kayak gini kan? Ada ya dalam kenyataan kita. Nah, hati-hatilah dengan orang yang semacam ini. Atau ketika kita mengalami hal ini, hadirin, kita gak pernah sholat, gak pernah zakat, dia gak pernah perhatian dengan orang-orang tua apa, tapi badan kita sehat, buat kita banyak. Itu namanya istidraj. Maka kata Rasulullah, kalau kau melihat ada seorang hamba Allah yang dia ahli maksiat, tetapi dunianya dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diinginkannya dikasih semua sama Allah, ketahuilah itu namanya istidraj. Itu bukan tanda cinta dari Allah, tetapi tanda Allah nyuekin dia dengan kasih apa yang dipengini. Nah, yang keempat, asinillah wa ta'isun fil hayat. Ada orang-orang ahli maksiat dari hidupnya dibikin susah sama Allah. Jadi nampaknya wajar. Kalau ada orang yang semacam ini minta nasihat sama kita, ngomel ini gampang banget. Terang aja hidup lu susah, lu gak pernah sholat sih. Terang aja hidup lu belangsak, lu gak pernah dekat sama ulama, gak pernah dekat sama masjid. Nah, rata-rata manusia tidak lepas dari empat tipe ini. Kira-kira Bapak masuk yang mana ya? Nah, minimal yang kedua lah Pak ya, kalau kita belum bisa kepada yang pertama. Yang terakhir, untuk bisa merasakan kebahagiaan, jaga pikiran kita dari berburuk sangka kepada Allah, kepada sesama. Landasan pijakannya apa? Surah Al-Baqarah ayat 12. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu benci satu perkara, padahal sesuatu yang kau benci itu ada kebaikan buat kamu. Boleh jadi kamu mencintai satu perkara, padahal dalam sesuatu yang kau cintai itu ada keburukan buat kamu. Allah yang paling tahu baik buruknya buat kita, hadirin, sementara kita gak tahu apa. Maka tugas kita perbaiki sangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anna inda zoni abdi, aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau dia bersangka yang baik-baik, yang baik-baik itu yang akan kuberikan. Tapi kalau dia bersangka yang gagah, yang buruk-buruk, maka yang gagah, yang buruk-buruk itu akan kutimpakan kepada mereka. Masih ada waktu kan? Dikit ya, ini cerita penutup. Ada kisah Malik wal Wazir yang diterangkan oleh Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya ya. Kisah ini agak sedikit ada versi bedanya. Malik itu raja, wazir itu artinya menteri. Kemana ada raja ditemani sama sang menteri. Di mana ada menteri pasti dia sedang mengawal sang raja. Suatu ketika hadirin, sang raja mengalami kecelakaan yang membuat jarinya putus. Ketika jarinya putus, sang menterinya pun yang selalu mendampinginya, menasihatinya, ya, dan menghibur dengan kalimat yang luar biasa. Khair insyaallah. Semoga kebaikan yang Anda alami, wahai Tuan Raja, sekalipun kelihatannya tidak mengenakan. Rupanya raja lagi sensi, hadirin. Bapak sering alami sensi kan? Biasanya istri kita sering sensi, Pak ya. Orang kalau sensi benarnya aja dianggap salah. Nah, raja juga lagi sensi. Apa yang baik, wahai raja, wahai menteriku, lihat nih, jemariku putus, darah mengucur, kepalaku pusing, gak ada kebaikan sama sekali dari apa yang aku alami ini. Aku ragu dengan loyalitasmu sebagai menteriku. Penjaga, ajudan, tangkap menteriku, jeblosin dia ke dalam penjara. Ketika dibawa ke penjara, sang menteri bilang apa, hadirin? Khair insyaallah. Semoga kebaikan yang aku alami. Nah, singkat cerita, sang raja sebagai kebiasaannya untuk menghilangkan kepenatannya suka piknik dan bertamasya, healing lah ya. Bapak sering hilang kan, healing juga kan Pak. Di akhir pekan tuh, healingnya sang raja ini berburu di hutan. Ya, setelah berburu dia istirahat di sebuah pohon yang rindang tanpa ditemani oleh sang menteri yang biasa selalu mendampinginya. Ketika terjaga dari istirahatnya, betapa kagetnya sang raja ternyata sudah dikerumunin sama orang-orang hutan yang kanibal, hadirin. Rupanya mereka sedang mencari tumbal untuk dipersembahkan kepada dewa mereka. Dapat tumbal seorang raja dan mereka nggak tahu kalau itu raja. Ketika dilaporkan kepada kepala suku mereka, Tuan, kita sudah dapat calon tumbal. Sang kepala suku mengingatkan, kalian tahu kalau kita yang memberikan tumbal kepada dewa kita harus yang terbaik. Diperiksalah sang tumbal itu oleh kepala suku, ditemukan apa tadi? Jemarinya putus dan bungkuk. Marahlah kepala suku, kalian semua gak becus dari tumbal.
lihat nih, tumbal yang kita kasih ke dewa kita ada cacatnya, jarinya buntung. Tumbal yang kayak begini malah lepasin aja, nggak pantas kita berikan kepada dewa kita. Bahagia, tersenyum, bahagialah sang raja mendengar kata-kata lepasin itu. Jadi dia teringat dengan ucapannya sang menteri tadi. Menteri bilang apa? Khair insya Allah. Ya Allah, ini kebaikan yang dimaksud oleh menteriku. Untung kembali keputus. Kalau enggak sudah habis aku dicincang menjadi makanan para kami. Buru-buru sang raja kembali ke kerajaannya dan menemui sang menterinya yang berada dalam penjara dan menceritakan apa yang dialaminya. Hingga dia pun menanyakan, wahai menteriku, ketika kau menjebloskan ke penjara, kau pun mengatakan khair insyaallah. Kebaikan apa yang kau alami selama di penjara, wahai menteriku? Sang menteri yang bijak itu mengatakan, Tuhan kan tahu kemana-mana Tuhan selalu dampingi dengan saya. Andai kemarin kita berdua piknik, kita berdua ketangkep, sudah pastilah saya akan dipilih untuk menjadi tumbal mereka. Tubuh saya sehat, tubuh Anda ada cacatnya. Paham sampai sini hadirin? Ternyata di balik penderitaan, ya, putus jemarinya sang raja ada keselamatan dan kehidupan. Di balik jeruji besinya sang menteri ada keselamatan dan kehidupan. Coba Pak bilang khair insyaallah. Semangat dong, khair insyaallah. Lagi khair insyaallah. Jadi nanti kalau dagang tiba-tiba nggak laris, nggak balik modal, kita bilang apa? Khair insyaallah. Nanti begitu ke masjid pakai sepatu yang baru, sepatu barunya hilang, kita bilang apa? Khair insyaallah juga. Jadi kalau ada yang hilang pakai sandal barunya di masjid, jangan ngecap Pak. Oh aduh, biarin aja dia ngambil sepatu baru gue nih. Bodohin kakinya buntung, kakinya korokan gitu. Jangan Pak. Ya kita syukurin, kita positif dikit ya Allah. Ada yang suka dengan tangan saya, mudah-mudahan cocok sama dia. Kalau memang dia jual, mudah-mudahan bermanfaat duitnya. Jadi ladang pahala kan? Ladang pahala gara-gara kita berpikir positif, berhusnuzon. Tapi kalau kita marah-marah, mencak-mencak, pahala kagak dapat, Pak, dosa malah ya. Itulah hadirin dua tips yang sederhana yang kita rangkum dari para ulama, iman dan amal soleh, dan tetap berbaik sangka dalam kondisi apapun, maka hidup kita akan bahagia. Dan kebahagiaan di dunia ini sebenarnya relatif. Kebahagiaan yang tidak ada yang unlimited, yang tidak ada batasannya, nanti adalah di akhirat, khususnya di surga. Kebahagiaan yang sedikit kita rasakan dunia ini mudah-mudahan meyakinkan kita dan mantapkan kita untuk bisa meraih kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang unlimited. Demikian hadirin, sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa biasanya kita ada sesi tanya jawab. Alhamdulillah siang ini kita telah menyimak kajian tentang agar mendapat bahagia dan terang, sehingga syaratnya ada tiga: tingkatkan iman, aplikasikan dengan amal soleh, dan selalu berbaik sangka. Begitu pada para jemaah yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Ya, dia melapor apa dia mengantuk? Baik, saya sambil menunggu tentang bahagia ini ada ungkapan Nabi yang menarik ketika Nabi ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling berbahagia? Masya Allah. Kata Nabi, as'adun nas man as'adan nas. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang mampu memberikan rasa bahagia pada orang lain. Nah, kira-kira seperti apa Ustaz? Orang yang memberikan rasa bahagia pada orang lain itu itu seperti apa ya kira-kira kalau dikaitkan dengan agar kita mendapatkan bahagia yang terarah itu? Masya Allah, baik, bagus sekali. Ya, ini tambahan tips berikutnya. Ini disebutkan cuma 2 saja atau 3 ya. Jadi kalau kita ingin bisa merasakan kebahagiaan, berusaha untuk membahagiakan orang lain. Jadi dalam rumus Islam itu ada namanya al-jaza bin jinsil amal. Kalau kita ingin mendapatkan pahala dan balasan dari Allah, maka lakukanlah sesuai dengan amalnya. Kalau kita pengen disayangin sama Allah, maka sayangin makhluk-makhluk Allah.
Kalau kita pengen dikayain sama Allah, maka kayakan orang-orang lain. Kalau kita pengen disuksesan sama Allah, maka sukseskan orang lain. Kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, maka juga bahagiakan orang lain. Ya, maka kata Rasulullah, kama tadinu tudah, Allah adanya. Allah itu maha memberikan balasan sesuai dengan amalnya. Sebagaimana kau berbuat, begitulah Allah akan membalasnya. Ketika kau zalim, Allah akan zalimi diri. Ketika kau menyusahkan orang lain, Allah akan menyusahkan. Tapi ketika engkau selalu mempermudah urusan orang lain, maka Allah pun akan mempermudah hidup. Ketika kau selalu berbagi, maka Allah pun akan selalu berbagi kepadamu. Ya, jadi itu bagus sekali dari Ustaz tadi ya, tambahannya. Jadi kunci bagaimana agar kita mendapatkan balasan dari Allah, lakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tidak lepas atau tidak jauh dari amal yang kita lakukan. Demikian ya. Irhamu man fil ard yarhamu man fis sama. Saya ini orang-orang yang ada di bumi, maka orang-orang yang di langit akan menyayangi. Begitu. Cukup. Baik, alhamdulillah. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, ada. Silakan Pak. Namanya siapa nih Pak? Pak Sandi. Oh, ketemunya 11 seminggu sekali sama anak. Ya baik ya. Itulah perjuangan hidup ya. Bahwa untuk bisa merasakan bahagia itu sebenarnya tidak harus bersama ya. Kalau bersama itu hanya bisa merasakan kenikmatan saja dan kesenangan. Ya sama halnya ketika kita waktu masih muda pengen nikah. Nanti kalau pengen nikah pengen berdua terus sama istri. Seberapa lama kenikmatan yang bisa kita rasakan bersama istri Pak? Paling 3 bulan. Ada yang 3 bulan lebih cepat. Ada yang setahun paling cepat. Ada yang sebulan udah pengen kawin lagi Pak. Ya, itu tadi bagaimana ketika dalam kesendirian kita dan jauhnya kita dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang-orang yang menjadi amanah dari Allah untuk kita jaga, ya kita pun harus menjaga iman dan amal soleh kita dalam kesendirian. Walaupun apa istilahnya jauh di mata tetapi dekat di hati. Ya semaksimal mungkin setiap malam kita video call itu kan bisa jadi bagian dari perhatian ya kepada anak-anak dan istri. Jangan sama sekali tidak ada komunikasi. Ya. Gitu caranya Pak, biar kita tidak melupakan tanggung jawab kita terhadap istri dan anak-anak kita. Dari jauh kita tetap pantau ya, dalam kesendirian kita selalu mendoakannya, dan ketika bertemu dengan mereka ya kita quality time dengan mereka semaksimal mungkin. Tinggalkan HP udah seminggu nggak pernah ketemu together battle sama-sama tapi masing-masing pegang HP. Tinggalkan semua. Saya kalau pengen jalan-jalan sama anak saya dulunya masuk pondok Pak, jadi saya sama istri saya aja berdua. Saya bilang sama istri saya, kita belajar lebih dahulu untuk ditinggalkan anak-anak. Karena nanti begitu anak dewasa, mereka nikah, mereka tidak akan mau kita. Kita belajar juga untuk melakukan itu. Saya bilang gitu tuh, ya. Dan kita harus legowo dengan apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan mendidik anak di pondok. Anak saya 2 laki-laki, yang satu udah hafal Al-Quran setoran 30 juz, SMA kelas 2 ya. Tahun depan saya lulus, pengen ikutin jejak saya, ternyata mau ke Mesir juga. Ya begitulah, ya kita bikin mereka jauh, biar perih, biarlah kita nangis terlebih dahulu, tapi nanti pada akhirnya kita akan sembuh. Ya, gitu. Demikian. Ya. Baik, kita ada lagi? Ada yang bertanya lagi? Ayo Pak, udah cukup. Ada yang mau bertanya kan? Oh cukup ya. Oh cukup.
Baik, kita akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, mudah-mudahan kajian hari ini bisa menjaga iman kita, bila tetap terbuka untuk istiqomah ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk file materi telah kami share di grup jemaah masjid dan kelas di Jantingas untuk bisa dipelajari kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair insyaallah Pak ya. Khair.